Halo Tribuners, berikut rangkuman peristiwa kriminal di Indonesia hari ini. Berita pertama, setelah 2 minggu buron, pelaku pembunuhan wanita tersebut pun akhirnya ditangkap polisi. Pelaku ditangkap di Terminal Laladon, Kabupaten Bogor, setelah sebelumnya sempat sembunyi di wilayah Puncak Bogor. Ia diamankan pada Kamis 12 Mei 2022 setelah mendapat tembakan di betis kanannya. Dari penangkapan ini ditemukan beberapa fakta baru soal pembunuhan tersebut. Rupanya hubungan tersangka dengan korban adalah pelanggan dan penyedia jasa prostitusi. Tersangka mengenal korban melalui aplikasi micet dan akhirnya memutuskan untuk janjian. Korban pun mengajak tersangka janjian di kos asri tempat korban tinggal dengan kesepakatan biaya layanan prostitusi Rp1.000.000. Namun setelah berhubungan intim bukannya membayar sesuai yang disepakati, tersangka ternyata hanya membawa uang Rp200.000. Ia pun kemudian memutuskan untuk menghabisi nyawa korban dan membawa ponsel milik korban. Setelah itu tersangka sempat menghilangkan jejak dengan cara membuang jaket dan topinya. Ia kemudian kabur dan sempat sembunyi di kawasan Puncak sebelum akhirnya ditangkap di Terminal Laladon. Diketahui AP sendiri ternyata merupakan seorang sopir angkot. Tersangka juga mengaku masih berstatus lajang atau belum menikah. Kami sempat mencuri. Berita kedua, Satres Narkoba Polrestabes Medan dan Polsek Helvetia melaksanakan operasi gerebek kampung narkoba di Jalan Kelambir 5 Gang Manggis, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia pada Rabu 11 Mei 2022. Dalam video amatir, polisi datang secara bergerombol naik sepeda motor menyasar kawasan rawan narkoba. Melihat kedatangan polisi berpakaian preman, para pemakai narkoba langsung mengambil langkah 1000 meninggalkan lokasi. Aksi kejar-kejaran antara petugas kepolisian dan pemakai narkoba tidak terelakkan. Polisi sempat menembakkan beberapa tembakan peringatan ke udara agar pelaku yang kabur menyerah. Bukannya menyerah, penggunaan narkoba yang sudah ketakutan ditangkap malah lompat ke sungai untuk menyelamatkan diri. Terlihat 3 orang pemakai narkoba berenang di sungai untuk menyelamatkan diri ke tepi. Tak ingin kehilangan target begitu saja, polisi ikut menceburkan diri ke sungai untuk menangkap para pelaku. 2 orang terduga pelaku narkoba kemudian ditangkap di dalam sungai, sedangkan 2 terduga pelaku narkoba lainnya ditangkap di bantaran sungai. Di lokasi penggerebekan, petugas menemukan sejumlah gubuk liar. Tak hanya itu, petugas juga menemukan alat hisap narkoba yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Kasat Narkoba Polrestabes Medan Kompol Raffles Marpaung mengatakan pihaknya sudah melakukan 2 kali GKN di tempat tersebut. Raffles menjelaskan dari hasil tes urin 3 orang positif dan 1 negatif inisial JPM. Gubuk liar yang dijadikan tempat mengkonsumsi narkoba kemudian dirobohkan petugas. Polrestabes Medan akan selalu membuka diri terhadap semua informasi dalam rangka memberantas narkoba. Berita ketiga, seorang pengendara mobil Toyota Rush berwarna putih menabrak beberapa motor yang menghadangnya untuk melarikan diri dari tabrak lari di daerah Sekip, Palembang pada Kamis 12 Mei 2022. Diketahui kejadian tersebut bermula saat pemilik mobil Toyota Rush sudah menabrak seseorang. Ia pun berusaha untuk melarikan diri. Saat berusaha untuk kabur, pemilik mobil tersebut dihadang oleh beberapa motor. Merasa terancam, pemilik mobil pun sengaja menabrak motor yang menghalanginya untuk melarikan diri. Melihat tingkah laku pemilik mobil yang langsung melarikan diri tanpa menyelesaikan masalah, warga sekitar pun mengejarnya. Beberapa saat mobil itu pun berhasil diamankan oleh warga. Saat diamankan, pemilik mobil Toyota Rush berbaju hitam pun langsung dikerubungi warga. Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat mobil yang diamankan sudah mengalami rusak parah. Berita keempat, viral di media sosial video seorang pria mengamuk karena tetangga parkir pinggir jalan. Hal tersebut karena pria tersebut kesal pengguna jalan lainnya tidak bisa melintas karena mobil tersebut. Bukannya meminta maaf, pemilik rumah tersebut justru berkelit dan tidak mau memindahkan kendaraannya. Bagi pemilik mobil ada baiknya memperhatikan lokasi parkir kendaraannya. Jangan sampai parkir kendaraan yang bisa mengganggu dan menyusahkan orang lain ketika hendak melintas.
Mengenai hal itu, Training Director Jakarta Defensive Driving Consulting, Jusri Pulubuhu, buka suara. Ia mengatakan jika mau beli mobil maka harus punya garasi atau setidaknya menyewa lahan parkir. Adapun bagi warga yang menemukan tetangga parkir mobil sembarangan, baiknya segera lapor ke Ketua RT atau RW. Tak hanya itu, parkir di pinggir jalan juga dianggap mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas dan marka jalan. Demikian rangkuman peristiwa kriminal hari ini. Simak terus update berita terkini di YouTube dan Facebook Tribun Jambi.